akan muncul qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Akan muncul kelompok yang mengambil sunnah bukan dari sunnah Rasulullah, mengambil petunjuk bukan dari petunjuk Rasul. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Ikhwan fillah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu saat beliau memberikan wasiat kepada sahabatnya, yaitu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu satu-satunya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi amanah oleh Rasulullah untuk memegang daftarnya orang-orang munafik. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dulu kami pada masa jahiliyah benar-benar hidup kami gersang, benar-benar sangat rendah sekali. Sampai akhirnya Allah utus Rasulnya. Masya Allah, benar-benar kehidupan kami penuh keberkahan dan rahmat dari sisi Allah. Ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan itu akan muncul kejelekan?" Rasulullah memberikan jawaban, qala na'am, ya. Wahai Rasulullah, apakah setelah kejelekan itu akan muncul kebaikan? Qala na'am, ya. Tapi kebaikan yang muncul itu tertutup tuhan, kabut. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan. Apa makna kebaikan yang tertutup kabut itu ya Rasulullah? Rasulullah memberikan jawaban, qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Akan muncul kelompok di tengah-tengah kalian yang mengambil sunnah bukan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil petunjuk bukan dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita sebut kalau di Indonesia itu aliran-aliran sesat. Ini yang benar-benar harus menjadi perhatian kita kaum muslimin. Artinya apa? Kita harus menumbuhkan kewaspadaan. Jadi umat ini harus meningkatkan kewaspadaan. Karena itu pasti terjadi. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah itu pasti terjadi. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi. Oleh karena itu bagaimana sikap kita terhadap kabar yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah, sikap kita tasdiquhu fima akhbar.
kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Karena kabar dari Rasulullah itu sebuah kepastian, pasti terjadi. Akan muncul qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Akan muncul kelompok yang mengambil sunnah bukan dari sunnah Rasulullah, mengambil petunjuk bukan dari petunjuk Rasulullah. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. Bahkan Kementerian Agama mengumumkan kurang lebih di Indonesia yang didata itu ada kurang lebih 300 lebih aliran sesat. Nah, sahabat Rasulullah Hudzaifah bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan yang tertutup kabut tadi akan muncul kejelekan? Qala na'am, ya. Akan muncul du'atun ala abwabi jahannam man ajabahu ilaiha qaddafu fiha. Akan muncul duat. Duat itu penyeru-penyeru. Yang mereka itu kata Rasulullah berada di pintu-pintu jahannam. Kalau kamu sambut ajakan mereka, kalian akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Itu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Itulah kalau di Indonesia itu gerakan liberalisasi Islam. Artinya apa? Dia menyuguhkan Islam tidak lagi bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dia suguhkan Islam sesuai dengan ra'yu, akal. Ini fitnahnya dahsyat. Bahkan kalau kita lihat kekinian, ini justru disebarkan di tempat-tempat pembiakan Islam, di perguruan-perguruan tinggi Islam. Dahsyat, dengan biaya jutaan US dollar. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi tingkatkan kewaspadaan. Karena apa? Mereka akan terus menghancurkan akidah ini, supaya kita mengikuti mereka, sehingga akhirnya kita jauh dari ad-dinul haq, agama Allah yang hak. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, ini sesuatu yang harus kita hujamkan di dalam i'tiqad, keyakinan kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah, karena di dalamnya ada la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, sidqan min qalbihi, dibenarkan di dalam hatinya, dia benarkan di dalam hatinya, illa harramallahu 'alan nar, niscaya Allah haramkan dirinya dari api neraka. Ini hadis sahih
Rawahu Bukhari. Ini sesuatu yang sangat fundamental sekali, sesuatu yang sangat mendasar sekali. Jadi ketika kita mengaplikasikan syahadat awal dan syahadat tsani, sidqan min qalbihi, kita benarkan di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya mengabarkan, illa harmahullahu 'alan nar. Niscaya Allah haramkan dirinya dari api neraka. Nah, kalau sudah diharamkan dari api neraka, kemana kita akan ditempatkan? Kemana? Jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Jadi inti saripati agama ini, ad-dinul haq, ad-dinul Islam ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi barang siapa yang tidak memahami tauhid yang merupakan inti ajaran Islam, maka sebenarnya ia tidak memahami agama, meskipun ia mengaku mempelajari ilmu-ilmu yang banyak. Jadi masalah yang sangat fundamental itu adalah tauhid. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih dalam surah An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami mengutus rasul dalam setiap umat ini, an i'budullaha, sembahlah Allah, tauhidkan Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah at-taghut. Jadi tujuan inti saripati, inti dakwah para nabi dan rasul Allah, ani'budullah wajtanibut taghut. Itu inti dakwah para nabi dan rasul Allah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan, khatalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khata biyadihi thumma qala. Jadi Rasulullah itu memberikan nasihat di atas pasir dengan sebuah ranting pohon. Rasulullah menorehkan garis lurus. Thumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, hada sabilullahi mustaqiman. Inilah jalannya Allah yang lurus. Siratal mustaqim. Wa khata khututan an yaminihi wasimali. Kemudian Rasulullah menorehkan garis ke kanan dan ke kiri. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, hadhihi subul, ini adalah jalan kesesatan. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Tidak ada di jalan-jalan yang ke kanan dan ke kiri itu kecuali di dalamnya ada setan yang akan merayu kita, mengajak-ngajak kita, menghipnotis kita untuk keluar dari jalannya Allah yang lurus. Tsumma qara'u qauluhu ta'ala, kemudian Rasulullah membacakan satu ayat dalam surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza siratal mustaqiman, dan sesungguhnya yang kami perintahkan inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subula, jangan kalian mencari jalan-jalan yang lain.
Fatafarraqu bikum an sabili, karena jalan-jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah yang lurus. Dzalikum wasaqum bihi, yang demikian ini kami perintahkan kepada la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih rawahu Ahmad wan Nasa'i. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi apa yang dinasihatkan, apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, maknanya jalan yang lurus cuma satu. Jalan kebenaran itu cuma satu. Jalan keselamatan itu cuma satu. Ad-dinul Islam. Jadi konsep hidup, sistem hidup selain ad-dinul Islam itu sesat dan batil. Yang sekarang ini sedang dijajakan. Apa dijajakannya? Apa bahasa? Ditawar-tawarkan. Di tengah-tengah kaum muslimin di seluruh Indonesia. Untuk merubah akidah umat ini. Jadi ini akidah-akidah di luar Islam yang sekarang sedang ditawarkan di tengah-tengah umat Islam di Indonesia. Kira-kira pakai duit atau enggak ya? Pakai. Amerika dropping jutaan US dollar, Australia, dan sekarang Cina. Ditawar-tawarkan di tengah-tengah umat Islam. Kapitalisme yang mewujud pada sistem muamalah dengan sistem ribawi. Arti pinggirkan agama dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama dipinggirkan. Pluralisme. Sebuah agama baru yang diciptakan oleh Dr. Abraham Keita. Ini sekarang sedang ditawar-tawarkan di tengah-tengah umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim.